Baik. Yang namanya kajian itu biasa berbeda, bahkan harus berbeda, harus dalam tanda kutip ya, atau jangan-jangan tanpa tanda kutip juga ya, kan kajian namanya. Eh, jadi kalau kita ingin sama seragam itu bukan kajian, itu penataran. Ya, itu namanya penataran tuh kalau ingin sama itu, gitu. Dan bukan kuliah, ya penataran ya. Kuliahnya bentuknya penataran gitu. Harus sama, harus seragam, hasilnya harus sesuai dengan program yang disepakati dari awal gitu. Sementara kuliah itu membebaskan para mahasiswa, namanya juga kan apa, kebebasan mimbar akademik ya, membebaskan para mahasiswa untuk memilih kajiannya, untuk memilih metodologinya dan lain sebagainya, seperti yang tertera dalam ini contoh yang kemarin ya. Contoh yang kemarin itu mana? Ah ini, analisis historis sebagai instrumen kritik matan. Nah, saudara Hairil Fuad menggunakan atau memilih analisis historis sebagai instrumen kritik matan. Ini mohon baca dulu bukunya Pak Suhudi Ismail, rahimahullah. Ya, jadi Pak Suhudi Ismail menggunakan analisis historis dalam menentukan kesahihan sanad. Itu. Meskipun setelah saya baca, ternyata ya tetap aja berat ke ulumul hadis. Pak Suhudi itu ya. Pak Suhudi itu muhadis ya. Profesor Suhudi Ismail rahimahullah. Beliau sudah wafat ya. Jadi tetap berat ke hadis. So begini saudara, kalau kita gunakan analisis historis ya, kalau kita gunakan analisis historis ada konsekuensi. Apalagi misalkan kita ambil proksinya historiografi. Di historiografi itu jarah ta'dil tidak berlaku. Bukan tidak berlaku ya. Historiografi tidak menggunakan jarah ta'dil. Itu, mohon maaf ya, saya koreksi tadi, omongan saya salah tuh. Jadi tidak menggunakan jarah ta'dil, bukan tidak berlaku ya, tidak menggunakan jarah ta'dil. Itu. Historiografi melihat fakta sejarah. Jadi kalau ada fakta sejarah, ada dua lah paling tidak seperti itu ya, paling tidak ada dua fakta sejarah yang sumbernya berbeda tetapi kesimpulannya sama, maka otentik. Itu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang ada ini kita lihat tulisannya Pak Hairil Fuad ini ada matan hadis. Yang satu melalui yang sahih misalkan ya, mana kalau adlun ta mudabdi mutasilusan al ghair wala wala syad. Yang satunya lagi fakir dasyatun min syuruti sahih awil hasan. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu tidak digunakan isnadnya itu tidak digunakan dalam historiografi, tetapi jika dua sumber itu memberikan informasi tentang sesuatu dan itu jadi fakta, maka itu diterima. Gitu ya. Itu al-hadis dhaifah yang dulu ba'duha ba'don itu ulumul hadis. Jadi tidak dalam konteks yang satu memperkuat yang lain sebagaimana ulumul hadis. Tetapi dua sumber itu yang kalau kita gunakan ulumul hadis itu bisa jadi bisa kalau dari doif menjadi hasan li ghairihi, kalau dari hasan menjadi sahih li ghairihi, itu begitu. Di historiografi tidak begitu. Langsung kita terima faktanya. Nah, jadi ini mohon andai misalkan Pak Hairil Fuadnya hadir. Halo. Nah, andai Oh, Pak Hairil hadir. Oke, Anda Pak Hairil Fuad mau menjadikan ini, mau melanjutkan, mengembangkan ini menjadi tesisnya, ya mohon dilengkapi dulu prasyaratnya, mohon dilengkapi dulu prasyaratnya agar kajiannya menjadi lebih komprehensif ya. Jadi sumber-sumber metodologisnya menjadi lebih komprehensif. Dan pilihlah matan-matan yang memang menarik untuk diungkap. Jadi kalau sumber ulumul hadisnya sudah tidak bermasalah misalkan sama-sama sahih, ya itu tidak terlalu menarik ya sebetulnya. Ya, urusan menarik atau tidak sebetulnya enggak, ya tergantung peneliti ya,
tergantung bagaimana peneliti mengemas mengemas narasi ya. Tergantung peneliti mengemas narasi. Nah, oke. Kita melihat, nah ini ya. Jadi ketika nama mata kuliah kita aja kan perkembangan hadis modern ya. Jadi kalau di kelas Jogja ini masuk ke pasca UTS. Nah ini ya, gitu. Tapi kan UTS sebentar lagi kan gitu ya. Kita kan sudah pertemuan ke berapa? Keempat, kelima. Ya, UTS itu kan sebentar lagi kita sudah masuk pertemuan keempat atau kelima. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan nomor satunya aja kan hadis dan modernitas. Ibu bapak saudara, yang perlu diperhatikan oleh kita, pertama, apa sih asbabul wurudnya tema hadis dan modernitas itu? Asbabul wurudnya itu ingkarus sunnah. Ya, itu ingkarus sunnah menurut siapa? Menurut para pengusung mustalah hadis klasik. Gitu ya. Jadi ingkarus sunnah itu. Minggu kemarin kan saya sudah buka tuh kan, diawali dari siapa? Dari Abduh. Sini ada Abduh nggak? Ada sini ya. Ini dari Abduh. Nah, bibitnya kalau mau dikatakan bibit, saya menemukan dari Ad-Dahlawi. Kan Ad-Dahlawi yang membagi hadis mutabaah dan guer mutabaah itu. Ya, gitu. Kok ada sunnah guer mutabaah kan gitu ya. Tuh, bentar. Di mana Pak Anton sumbernya? Ini saya punya ceramah subuh ya. Saya punya ceramah subuh nih, bentar. Saya sampaikan di Universitas Aisyah Bandung. Ceramah subuh saya sampaikan di Universitas Aisyah Bandung. Nah, ini lagi di jalan ya deh, bentar lagi pulang. Udah mau sampai. Lagi di jalan. Kalau nggak macet cepat. nanti Bapak kalau pengen lihat di sinilah ya. Ngaji subuh. Ini ya. Ngaji subuh 6 Maret 27 Februari. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Saya melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin itu Pak Berasa itu menyebut yang kemarin ya. Jadi kan hari ini tidak terjadi lagi berarti. Sebagai kita ketahui. Oke, jadi di dua ngaji subuh ini kita sempat bahas ya, Oke, mungkin bukan yang Februari, tapi yang Maret kayaknya bentar. Kita lihat dulu yang Maret. Wahyu dan Risalah dan gue Risalah ini ya. Ini siapa yang bikin ini? Yang bikin kategori ini? Ad-Dahlawi. Gitu. Ya, Ad-Dahlawi bersumber dari mana? Dari asarnya Umar bin Khattab. Gitu ya. Jadi itu. Nah, oke. Jadi ketika kita punya bahan itu, maka mari kita lihat Mas Abiluhu Sabil tabligir risalah. Ini ya. Malaysia min babi tabligir risalah. Nah, ini nih. Ya, gitu. Ini Ad-Dahlawi nih. Ya, Ad-Dahlawi. Dikutip oleh siapa? Oleh Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdits. Ya. Ini.
qala Imam Waliyullah Ad-Dahlawi ya, qaddasallahu sirrah. Ya, tetaplah kita tetap harus qaddasallahu sirrah ya. Siapapun yang berbeda dengan kita, awas loh, hati-hati jangan bilang lanatullah alaih gara-gara berbeda dengan kita ya. Itu. Pak belajar hadis itu ya sensitif ya. Ada beberapa bagian yang sensitif ya. Kalau kita nggak hati-hati, oh, aduh, gimana ya? Kok jadi ngebully saudara sendiri? Oke, jadi ini dari sini ya, dari sini. Oke, sekarang kita lihat kembali ke mana tadi? Ini ya. Jadi oke, hadis dan modernitas, kontemporer, kedudukan hadis, tipologi pemikiran hadis, ini dimulai dari ini Dahlawi, ya, dimulai dari Dahlawi. Siapa yang dapat tugas membuat paper Dahlawi? Ada? Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, yang ngejawab meng-unmute sendiri aja ya. Tadi saya mute-kan semua, tapi Ibu Bapak saudara bisa meng-unmute. Oke, jadi itu. Nah, Prof, ya. iya. Kemarin sedikit kontak Bu Dr. Rahni ini ditanyakan itu makalah dari mana Bu Dr. Dari nomor 2 kata beliau. Nah itu dari nomor Oh 2 iya, silahkan pilih ya iya. gitu ya. Mohon. Oke. Ya nggak Oke. langsung ke itu berarti ya, nggak langsung ke ininya, Ya, ke ya. orang-orangnya. Oke, ya maksud saya gini, nanti siapa yang Dahlawi. Jadi gini, ini kan teoretik nih sampai sini ya. Ini sampai sini teoretik nih. Nah, kalau sini sudah applied. Karena masing-masing orang beda-beda. Ya, ini kita dapat Albani di sini ya. Jadi kalau dulu ukuran sahih itu Bukhari Muslim. Sekarang di beberapa kajian ukuran sahih itu Albani. Kan gitu ya. Nah, penentang Albani itu kan sempat marah ya dalam tanda kutip ya. Marah dalam konteks. Jadi begini, ketika kita melihat ada orang yang memarahi Albani dalam temuan-temuannya, kita nggak usah ikut-ikut marah juga, tapi jadikanlah itu sebagai bahan kajian. Ini biasa lah ya, ini biasa. Ya, saya menemukan juga kemarahan Al-Qasimi kepada Asyuyuti dan Ibnu Hajar dalam Qawaidut Tahdits terkait dengan al-mubtadi itu, para periwayat, para penganut bid'ah itu ya, apa? Miman akhrajalahum al-Bukhari wa Muslim au ahaduhuma itu ya. Jadi temuan Suyuti hampir 78 tuh. Ya, gitu seperti itu. Jadi mohon Ibu Bapak saudara out of the box dari produk narasi. Itu yang sering saya katakan ya. Mohon Ibu Bapak out of the box dari produk narasi dan posisikanlah hari ini sebagai peneliti. Ya. Bukan berarti harus tidak punya sikap. Enggak, peneliti tetap harus punya sikap bahkan ya. Peneliti itu tetap harus punya sikap. Tetapi dalam proses penelitian itu harus out of the box. Harus membuat jarak antara subject matter dengan peneliti. Itu ya, itu mohon dipegang betul itu. Soalnya kalau tidak itu belum apa-apa nanti kita akan menyatakan ingkarus sunnah itu sesat di paragraf awal proposal kita. Ya. Itu kejadian di masa lalu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kesesatan ingkarus sunnah itu paragraf pertama proposal gitu kan. Waduh ini jangan begini ini nanti dulu ingkarus sunnahnya siapa? Siapa ingkarus sunnahnya? Siapa yang kita bahas? Ya, itu. Ibu Bapak boleh baca. Kemarin saya sempat tampilkan bagi yang luring ya kemarin itu karena yang daringnya kan sudah keburu ditutup kemarin itu. Baca tulisannya Mustafa Azami itu. Jadi Munkirus Sunnah pada masa klasik dan Munkirus Sunnah modern itu. Ya termasuk juga orang-orang yang ada di sini itu ada dibahas oleh Azami. Tapi kemarin kita nggak menemukan ya, yang kemarin luring nggak menemukan Abduh ya, menemukan Abduhnya di internet malah.
tidak diazomi. Apa ya, tidak diazomi. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Bapak Saudara. Jadi mohon pastikan dulu kita berada dalam posisi apa, kemudian subjek matternya juga yang mana. Jangan kemudian melakukan generalisasi sebagaimana yang biasa kita lihat ya, sebagaimana yang biasa kita baca, apalagi sudah pakai pokoknya, itu mohon tidak begitulah. Itu bukan sikap peneliti ya. itu bukan sikap peneliti. Oke, baik. Nah, jadi sekarang yang harus kita persiapkan itu adalah ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan di Jogja ya, sumber, ya, sumber. Jadi kalau misalkan kita mau kritik Dahlawi, ya bacalah Dahlawinya. Bacalah karya Dahlawi sampai kita betul-betul menemukan ungkapannya. Ya, sampai betul-betul kita menemukan ungkapannya. Jadi kalau di sini saya ada, ini kan PowerPoint ya, saya nggak pakai saya nggak pakai footnote. Nah, kita googling aja deh. Masabiluhu sabi. Nah, ya, saya coba ketikan ya. Qaidut tahdis. Qaidut tahdis. Saya ingin di sini langsung plak Dahlawi. Dahlawi. Kan ini doa awal jodoh ulama fi tasmil. Ini ya, an-nubuwah warisalah itu kan. Ini sudah ini kan menstimulus menstimulus kajian lanjutannya itu kan, lebih takdim sunnah nabawiyah ila tasyri'iyah wa ghair tasyri'iyah. Gitu kan. Oke, sudah. Saya harus masuknya ke Google Book, coba ya kita. So, di sini kita lihat nih, ya. Eh, ada hubungannya dengan tulisannya Qadi Iyad. Di sini aja udah dapet nih, ya. Taksimus sunnah ila tasyri'iyah wa ghair tasyri'iyah. Gitu. Aduh sayang ya. Hujjatullah al-balighah. Bentar. Hujjatullah. Hujjatullah. Al-balighah. Ini ya. Halaman 224. Oke, dapat ya. Itu. Jadi siapa yang dapat Dahlawi, ini saya kasih ini ya,
Bisa kasih ini ya. Nih, ada nih. Ini 0 rupiah tuh. Ini tinggal diunduh aja. Ya, halaman 224 ya. Gitu. Iya, ini nih tuh ya. Dapat sih. Ini kalau yang ini berbayar nih berapa? 94.000. Iya, pilih yang nggak berbayar aja. Gitu ya. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, seperti inilah mengkaji itu ya. Seperti inilah mengkaji itu. Betul. Jadi apalagi kita tidak apa? Jangan sampai kita fait accompli. Belum apa-apa, penelitian itu hasilnya udah kita temukan. Itu mohon tidak begitu ya. Pokoknya ingkarus sunnah itu sesat. Nanti dulu ya. Jadi harus diungkap dulu kenapa ada Muslim dan sampai matinya, sampai meninggalnya orang itu tetap mengaku Muslim, tetap menjadi pengikut Muhammad, tapi dituding orang atau diklaim orang atau diduga kuat, itu sudah mulai skala tuh, ya, itu sudah mulai skala tuh. Dituding orang, diduga kuat, sampai yang paling rendahnya ada indikasi mungkirus sunnah. Ada indikasi mungkirus sunnah. Belakangan kita bisa menggunakan metodologi Azomi, indah siapa? Indah peneliti, indah lawan-lawannya, indah orang yang tidak sependapat dengannya, atau itu. Kecuali kalau memang orang itu Dahlawi misalkan terang-terangan menyatakan saya menolak sunnah. Ya itu. Terus kita lihat bagaimana kehidupan sehari-hari. Saya nggak apa ya, tidak sampai hati menyebutkan nama di kajian online ini. Ada tokoh PTKI, tokoh UIN ya, tokoh IAIN, PTKI lah ya, gitu. Yang dituding oleh orang yang tidak sependapat sebagai penghancur sunnah di Indonesia ini. Ada orangnya sudah meninggal ya, rahimahullah. Itu seperti itu. Bukunya ada, carilah ya bukunya ya. Sunnah dalam ancaman itu ada bukunya itu, dan disebutkan lembaganya, disebutkan orangnya, disebutkan di situ. Nah, saya sebagai orang yang pernah kuliah langsung dengan yang bersangkutan, melihat kehidupan sehari-harinya, nyunah betul itu. Ya, kan mahasiswa ada yang kontrakannya berdekatan betul dengan rumahnya kan gitu ya, gitu. Itu tahajudnya mahasiswa kesiangan tuh, lebih dulu yang bersangkutan, lebih dulu orang yang selama hidupnya dituding sebagai ingkar sunnah. Itu seperti itu ya. Itu saya muridnya, Prof Ain muridnya, dan saya pernah konfirmasi ke Prof Ain, ya, Prof gini, iya betul. Dan saya sampaikan di pengukuhan guru besar saya itu. Jadi ada orang yang dituding sebagai ingkar sunnah, kehidupannya sunnah betul. Itu gimana ceritanya? Ya, itu gimana ceritanya? Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, terbuka bagi kita untuk melakukan kajian dan mohon tidak fait accompli. Tidak fait accompli, karena fait accompli bukan sikap peneliti. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pretelilah satu persatu, mulai dari Ad-Dahlawi, Syaukani, Sayyid Ahmad Khan, Abdu. Kemarin Abdu sedikit kita bongkar ya, itu menolak syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Versi Abdu, ya, itu. Apa yang dimaksud dengan kejumudan kaum muslimin versi Abdu itu ya. Kan Abdu itu kan sampai ditahan kan gelar akademiknya oleh Al-Azhar, dan baru diberikan menjelang wafatnya. Dan itu tidak diperlukan oleh Abdu sebetulnya. Pertobatan Al-Azhar itu kan tidak diperlukan oleh Abdu. Abdu sendiri, Abdu itu ya Abdu gitu. Dan pemikirannya seperti itu, dan dengan hadirnya pemikiran Abdu, kajian keislaman di seluruh dunia menjadi memiliki warna yang tidak seragam, ya, gitu. Ini contoh ya, contoh ungkapan memiliki warna yang tidak seragam. So, kalau saya menggunakan narasi yang mendukung Abdu, saya sudah berada di ruang Abdu.
saya tetap berusaha ya, yang namanya usaha bisa berhasil, bisa gagal. Saya tetap berusaha menampilkan contoh-contoh narasi yang tidak memihak. Tetaplah kita sebagai peneliti, ya, gitu ya. Itu Pak Anton kok mengulang itu Fabiai alai. Ya, karena masalah di kita itu di situ. Masalah kita itu di situ, ya. Yang kita teliti, yang kita pelajari adalah nilai, dan kita sendiri sudah memiliki nilai tertanam dalam diri kita, dalam keyakinan kita, sehingga ketika ada nilai yang berbeda dengan kita, itu ada semacam penolakan dalam diri kita. Gitu. Rashid Ridho, Taufik Sidki, dan Rashid Ridho itu di awal, karena dia sebagai murid Abduh, itu dimasukkan orang sebagai sebagai Abduh, ya, sebagai pengikut Abduh, tapi di belakangan ini lagi-lagi ya, diksi, mohon maaf, dinilai orang melakukan pertobatan, jadi berbeda dengan Abduh, ya, Rashid itu Abu Royah, Ahmad Amin, dan seterusnya gitu. Jadi ya sudah setengah jam ya. Sudah setengah jam. Oke. Oke, saya stop share dulu ya. Saya stop share. Silakan kalau ada komentar. Berapa ini? 13. Partisipannya 13. Partisipan 13, sementara jumlah mahasiswa kita ada berapa? 19. Hah? 19. 19. Bentar. Sebentar. Oh, 19 ya. 22 itu dengan saya dan Ibu Neni. Di apa? Di WA Group itu ya. Jadi satu off ya. Satu off ya. Oke. Silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang mau berkomentar. So. Jadi yang selama ini kita menganggap sesat, siapapun yang tertuding sebagai mungkirus sunnah, ya, kecuali yang tadi kan ada Albani dan lain sebagainya itu ya, yang tidak masuk ke dalam mungkirus sunnah, ya nanti ada corak tersendiri merisetnya, ada corak tersendiri. Nah, sementara dari sekian orang yang tadi itu kan kita bisa baca mungkin sunnah, menolak mukjizat, Abdul kan menolak mukjizat itu ya, dan seterusnya itu ya, jadi seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Saya Prof, ya, silakan. boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya disebut dengan ingkar sunnah tuh, yang mutlak benar ingkar sunnah tuh seperti apa? Yang dituding di masyarakat ternilai ingkar sunnah, tetapi menurut Pak Prof sendiri itu bukan ingkar sunnah atau gimana? Saya kurang begitu memahami. Misalnya dia pemikirannya begini tapi tidak ingkar sunnah, tapi di pandangan umum itu ingkar sunnah. Kita sebagai yang mempelajari itu, sikap kita kepada hal yang tersebut bagaimana gitu. Oke, satu-satu dulu Pak ya, satu-satu dulu. Kemarin saya sudah memperlihatkan Dirosat fil Hadisin Nabawi itu, dan di situ dijelaskan. Oke, saya buka lagi ya, Sebentar. Oke, saya share screen lagi lah. Dirosat.
Nah, mohon menunggu. Saya lagi ngetik dulu nih. Jadi gonta-ganti keyboard, gonta-ganti komputernya menyebabkan keyboardnya berubah-ubah nih huruf Arabnya. Nabawi. Share screen. Oke. Nah ini ya. Jadi Ibu Bapak Saudara yang hadir baik daring ataupun luring, oke, silakan masuk ke wakfia.net. Di sini ada buku karya Muhammad Mustafa Al-Azami. Ini. Dan di sini dijelaskan ingkar sunnah itu. Jadi Muhammad Mustafa Al-Azami adalah warga negara Pakistan kalau tidak salah dan mendapatkan kehormatan warga negara Saudi karena disertasinya. Ya, karena disertasinya. Ini terlihat ya. Ini mari kita lihat, mari kita buka. Dan ada unsur metodologi yang sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Qasimi. Jadi kalau Al-Qasimi mengomentari Suyuti dan Ibnu Hajar terkait dengan Al-Mubtadi itu harus dicek dalam buku-buku mereka. Nah, Azami juga sama. Ya. Azami juga sama. Ini silakan diunduh aja ya. Silakan diunduh. Nah, ini ya. Ini siapa yang mau nulis tesis itu ya dari sini As-Sunnah, Lugatan. Nah, ini ya bukan ininya yang bisa kita kutip dan satu-satunya bukan, tapi lihat ini bawahnya nih. Jadi Bu Bapak lihat. Jadi ketika kita baca buku hasil riset, kita lihat tradisinya. Apa? Lihat nih, ini merujuk sumber-sumber otoritatif. Ya. Itu ini As-Sunnah atau Riqah kaza fil Qamus satu Al-Qamus Al-Muhit ya. Ini Maddah Sunan. Ini itu ya. Jadi Al-Muhit, Lisanul Arab, Mukhtarus Sihah gitu ya. Itu dan seterusnya ini sumber-sumber yang ada di sini. Nah, ini yang harus kita rujuk. Ya, sekaligus juga kita rujuk Azaminya. Kenapa? Ya karena kan kita berdiri di atas pundak Azami. Jadi gitu ya. Jadi mohon yang pertanyaan barusan itu dikembalikan kepada diri kita. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan nunggu jawab. Jadi ini, bertanya ke dosen silahkan, itu hak mahasiswa ya. Tapi memperoleh jawaban yang pasti, itu bukan tradisi akademik. Dan dosen itu tidak boleh memberikan jawaban yang pasti. Oh, kok begitu Pak Anton? Itulah namanya kajian. Ya, kalau dosen memberikan jawaban yang pasti, itu sama dengan kuliah subuh tuh. Sama dengan majelis taklim. Mohon maaf ya, saya sendiri punya jamaah majelis taklim. Jadi Bapak, sikap akademik itu mencari jawaban sendiri. Saya tunjukkan sekarang nih bahan jawabannya. Oke. Kalimat sunnah, wastimala, tuha, fil Quran, dan seterusnya ya. Ini silakan dibaca Pak. Ya. Sunnah, Fidaunil Arab, ya. Oke. Sampai di sini ada khulasatul qaul, ya. Tuh. Oke, lanjut Pak ya. Ini saya buka yang kemarin sebetulnya ini. Bisa buka yang kemarin ya. Saya buka yang kemarin. Nah, ini. As-Sunnah wa Makanatuha fil Islam. Ibu Bapak boleh baca bukunya siapa? Asibai. Mustafa Asibai. As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islami. Itu judulnya ya udah gitu ya. Itu seperti itu. Dan dari situ kita menemukan banyak informasi yang tetap harus kita olah. Jadi bukan kita temukan di situ kemudian kita pakai dan dipakai nembak orang. Nah, gitu ya.
Itu mohon tradisi medsosnya dikurangi. Karena apa? Karena di medsos kita biasa nembak orang tuh. Oh, udah serasa amar ma'ruf nahi mungkar tuh kalau udah nembak orang di medsos itu. Waduh. Oke, ya. Tar, ya. Ini Sunnah dan Abu Bakar, Sunnah dan Umar. Nah, sebentar, mana kemarin? Jadi sikap Umar dan Ibnu Umar aja udah beda, ya. Sikap Umar dan Ibnu Umar saja sudah beda. Umar tuh selalu, bukan selalu ya, kita menemukan sumber-sumber yang menyatakan Umar itu ya termasuk di Dahlawi tadi sering atau selalu atau ada riwayat yang menyatakan Umar nanya ke Nabi, Umar bertanya ke Nabi, ini wahyu atau royu? Kalau wahyu saya ikut, kalau royu ya ya eh, tidak berarti menolak ya, ya ada pertimbangan lain, ya ada pertimbangan lain. Nah ini asunah ya farduha qadiman wa hadisan, ya tarihul fitnah dari sini nih, ya gitu. Oke, nih Khawarij, Mu'tazilah, Syiah ini ya. Jadi ini oke. Tuh, ini ngutip ke Asy-Syibai, Pak, Bu. Ya. Ini ngutip ke Asy-Syibai. Oke, sebentar, Pak. Mana sikap ini sebentar. Ah, ini, silakan dibaca ya dari sini ya. Mu'tazilah yang kita sering dengar sebagai mungkir sunnah ini. Ya, karena jumhur ummah bil asli bil hadisin nabawiyah. Ya. Nah, adanya ini atoan ya, sikap atoan dari mereka itu ya ini ya fi sabili nazariyatihim ya lakinnahu lam yakun min mazhabihim apa radul ahadis jumlata ini ya. Iya, tetap aja Ibu Bapak, kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terima sejarah kita itu kelam. Makanya ditemukan istilah al-fitnatul kubro. Itu. Secara umum fitnatul kubro itu Maktal Utsman dimulainya. Tapi ada narasi bukan dari Maktal Utsman. Ibu Bapak kalau baca buku-buku orang Syiah, fitnatul kubro itu sebetulnya bibitnya dari kekhilafahan Abu Bakar. Nah, kalau kita tidak setuju dengan pernyataan barusan, andai saya tidak setuju dengan pernyataan barusan ya, saya wajib menuliskan dalam artikel saya itu sik. Ini saya ulang ya. Ya ini saya bikin file baru lah ya. Saya bikin file baru. Nah, misalkan nih 11 lorem ya. Ini dummy text ya. 1 10. Satu paragraf, koma 10 kalimat, enter. Ah, dapatlah ini ya, satu paragraf 10 kalimat. Ya. Misalkan saya menuliskan kalimat bibit al fitnah al kubro ini ya, al fitnah al kubro. Beberapa tradisi risetnya ini dimiringkan. Nah, ini ya, al fitnah al kubro. Nah, kubro hanya pakai ya, ini ada template ya.
template diakritik. Oh, sebentar. Attach. Hilang diakritiknya. Kan diakritiknya udah saya kirim ya ke masing-masing WA group. Bentar. Udah. Kalau udah muter begini, ini oh, bentar. Diakritik ini ya. Oke. Untuk apa? Untuk memunculkan di atas A ada kayak mat gitu ya. Ada garis alt A. Nah, gitu ya. Nih. Bibit Al-Fitnatul Kubro, ini contoh aja ya. Dimulai dari pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, kita tidak setuju dengan pernyataan ini, tapi kita diharuskan menuliskannya misalkan. Mohon jangan lupa tuliskan sik. Nah, sik. Jadi kita sendiri tidak setuju dengan yang kita tuliskan. Nah ini, ya. Oke, tradisi riset itu begitu. Oke, jadi kembali ke tadi ya. Nah, jadi dari mana kita punya bibit itu? Ibu Bapak, apakah betul Abu Bakar itu ijma muslimin dibaiat? Ternyata dalam sejumlah sumber tidak sepakat. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Bahkan ada yang sampai meninggalnya tidak berbaiat kepada Allah, tidak sempat ya. Itu tidak berbaiat dengan tidak sempat itu beda konotasinya tuh. Jadi hati-hati juga pilih diksi ya. Hati-hati pilih diksi. Itu. Nah, dari sini kembali ke sini ya. Kita dapat contoh metodologis. Ya. Kita dapat contoh metodologis yang diberikan oleh Azami untuk kita gunakan. Seperti inilah sikap peneliti. Gitu. Jadi kalau penanya bertanya kepada saya, bagaimana sikap saya tidak akan jawab bagaimana sikap saya. Tapi saya akan berikan bahan-bahan sebatas yang ada pada saya agar penanya bisa menyimpulkan sendiri. Seperti inilah. Gitu. Dalam tradisi riset yang benar, oh ternyata tidak klaim, tapi mengungkap fakta. Gitu. Inilah diantaranya kenapa ada prodi S2 ilmu hadis, S3 ilmu hadis. Menggiring, menyediakan, memfasilitasi warga negara untuk menjadi para peneliti hadis, para peneliti di bidang hadis. Gitu ya. Gitu. Gitu. Bisa dipahami penanya? Gitu ya. Itu. Jadi mohon jangan pantun gimana? Pertanyaan saya apa pentingnya tahu pendapat saya? Itu. Ingin tahu aja. Kalau ingin tahu masuk kelas majelis taklim saya aja, Pak. Ya, di situ saya baru jelaskan gitu. Ya, jadi tergantung yang segmen bertanya, Pak. Ini segmennya siapa? Kalau segmennya masyarakat awam, ya mendengarkan pengajiannya sambil nyetrika, kan gitu ya, sambil makan, ya itu jangan ungkap pernyataan yang ketika apa? Jadi saya lebih suka memberikan contoh kerja laboratorium. Kita ini kerja laboratorium, Pak. Kerja laboratorium itu jangan dibawa keluar laboratorium. Itu, Pak. Sebab tabung reaksi yang belum jelas reaksinya itu dibawa keluar laboratorium, tiba-tiba meledak, itu orang bisa jadi korban, Pak. Gitu ya. Nah, ini yang begini-begini ini. Jadi lantas
kita ini mau apa? Kita jadilah peneliti dengan metodologi tertentu. Mohon juga hati-hati ketika kita menggunakan metodologi. Ya, Ibu Bapak mungkin masih ingat ada kesimpulan yang menghebohkan terkait apa? Kemarin saya ungkap ya, milkul yamin itu. Kesimpulannya jadi begitu. Itulah konsekuensi metodologi. Itulah konsekuensi metodologi ya. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar tuh ada disertasi tentang milkul yamin itu kan. Jadi ya seperti itu. Gitu ya. Dan peneliti harus bertanggung jawab ketika sudah mempublikasikan temuannya. Gitu, Pak. Oke, bisa dipahami Pak ya? Mohon maaf untuk tidak saya menjawab secara gamblang, to the point seperti itu karena ya mari kita sama-sama belajar Pak ya. Kun aliman au muta'alliman itu ya, kun aliman au muta'alliman. Kita sekarang berada dalam wilayah eksperimen laboratorium lah ya, eksperimen laboratorium, maka gunakanlah tradisi itu. Gunakanlah tradisi itu. Saya bukan tidak punya pendapat itu Pak ya, itu kemarin ya di Jogja. Dan saya mohon Mustami tidak bawa apa yang saya sampaikan di ruang seminar itu kemarin itu keluar. Jangan-jangan orang marah juga lah ke saya nih, ngapain jauh-jauh dari Bandung ke Jogja bawa kesesatan itu. Saya bertanya ke yang bertanya ke saya, mana yang sakral, mana yang profan? Bahkan untuk teks ayat Al-Quran sekalipun. Jadi saya Pak, itu kalau dibawa keluar, Pak Anton mengkirul Quran tuh. Kan begitu Pak, itu kan gawat itu. Ya, kalau ketika muncul pertanyaan, Pak Anton jadi meragukan Al-Quran. Bukan persoalan melakukan Al-Quran. Pertama, sabati ahrufi. Yang kedua, temuan Izzah Darwazah. Tafsirnya karya tulisnya Tafsirul Hadis 10 jilid Bang, dan itu kontroversi betul gitu. Tapi saya menemukan banyak hal dari Izzah Darwazah itu. Jadi Izzah Darwazah itu menyusun tafsir berdasarkan kronologi nuzul. Jadi disusun berdasarkan kronologi nuzul, bukan sebagaimana mushaf seperti yang ada sekarang dari Fatihah ke Baqarah dan enggak begitu. Nah, tujuannya untuk apa? Di antaranya yang saya tangkap untuk melihat konteks ayat Al-Quran turun. Jadi pendekatannya historis sama dengan yang tadi digunakan oleh siapa? Tadi itu Pak Hairil ya, Pak Hairil. Nah ini, gitu. Nah, siapa yang mau tesisnya? Siapa yang mau tesisnya? Ya kan kalau di Ulumul Quran ada Maki Madani. Di hadis ada Maki Madani belum? Enggak. Itu baru artikel jurnal, Pak. Maki Madani itu. Maki Madani dalam hadis. Ya. Maki Madani dalam hadis itu baru dalam artikel jurnal tuh. Ya, belum ada buku Maki Madani dalam hadis sebatas pelacakan saya ya. Ya kecuali kalau kemarin Pak Ton ada yang baru terbit tuh buku. Iya, sudah kalau begitu mari kita gunakan gitu. Nah, jadi ini ya kritik matan hadis. Nanti wujudnya bisa Pak Hairil ini menjadi outputnya itu ada kategorisasi hadis Maki dan hadis Madani. Kan bisa begitu. Ya. Tidak fait accompli ya. Ini pernyataan-pernyataan hipotetik aja. Pernyataan-pernyataan hipotetik. Itu. Oke, jadi tetap semangat Ibu Bapak ya, tetap semangat Ibu Bapak. Kita berada dalam tradisi penelitian, bukan tradisi klaim mengklaim, apalagi jadi panitia surga neraka tuh. Oh ini ahli surga nih, ini ahli neraka nih. Waduh itu. Mohon hati-hati ya, mohon hati-hati itu. Aduh, Pak Anton kan ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini kita kan wajib memberikan nasihat kepada saudara kita. Nanti dulu orang yang kita beri nasihat, jangan-jangan dia juga punya nasihat buat kita. Gitu. Oh, ini kan nasihat, adinun nasihat itu. Arti nasihat sendiri kan dalam hadis itu mustarok ya, ihtimah. Ya, gitu.
Jadi mohon itulah ya, mohon menahan diri untuk kita tetap berada dalam wilayah penelitian, paling tidak selama kita studi, ya, paling tidak selama kita studi. Jadi ini contoh untuk apapun ya, kita bisa menggunakan contoh ini terkait dengan klaim itu. Jadi Muhammad Mustafa Azami memberikan contoh yang menurut saya luar biasa, mendobrak tradisi kita, ya, mendobrak tradisi kita. Agak beda dengan kalau kita baca bukunya Muhammad Hussein Az-Zahabi, At-Tafsir wal Mufassirun, itu klaim itu. Tapi tetap kita menemukan banyak banyak bahan dari Az-Zahabi itu, ya. Menemukan banyak bahan dari Az-Zahabi sehingga ketika kita baca bukunya At-Tafsir wal Mufassirun, paling tidak lah ya, itu kita menjadi menjadi kaya akan informasi tambahan ya dari apa yang sementara ini kita ketahui bersama. Oke, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup lah. Ini terlalu lama soalnya saya bicara, ya. Tidak boleh lebih dari 30 menit lah ya. Bicara itu kan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tapi karena hitung-hitung mengganti kemarin yang bolong-bolong, kemarin kan masih Bu Neni ya yang masuk ya. Saya kan belum masuk. Nggak sempat masuk juga tuh. Sekalipun kemarin masuk di kelas ternyata cuma ada 3 orang. Gitu. Ya. Dan kuliah dengan saya itu Ibu Bapak ya nggak perlu juga dibatasi oleh waktu seperti inilah ya. Ya bolehlah kalau ada apa-apa japri atau di grup sampaikan sesuatu ya. Dan mohon maaf kalau slow respon, saya lebih sering menggunakan WA PC dibanding WA Android. Nah, yang jadi soal kenapa tidak sinkron. Jadi yang bahkan ada pesan yang sebelumnya sepertinya sudah saya baca padahal belum. Itu seperti itu. Oke, sebentar. Saya lihat di chat itu barusan ada yang enggak. Oke, kehadiran. Nah itu silakanlah kehadiran diisi aja ya. Saya tidak akan mengomentari kehadiran Ibu Bapak. Ya, ya Ibu Bapak menyatakan diri untuk jadi mahasiswa, ya konsekuensinya ya harus hadir kan gitu. Kalau tidak hadir, ya diganti dengan apa? Dengan apapun yang bisa menjadi pengganti. Oke, cukup. Masih ada yang mau bertanya? Kelas Jogja ada yang hadir? Oh enggak kayaknya ya, karena dadakan saya kirim. Oke, kalau cukup, Ibu Bapak doa kafaratul majelis itu, subhanakallahumma itu ada yang menolak menggunakannya. Kenapa? Karena mualal atau apalah ya itu. Ya itu tadi. Saya mengikuti temuannya Albani. Karena sanad di Bukhari, sanad di Tirmizi yang terindikasi cacat itu berbeda dengan sanad di Abu Daud yang menurut temuan Albani itu sahih. Itu. Jadi kenapa saya gunakan itu? Karena ya sementara inilah ya. Kalau mau dibikin artikelnya boleh tuh. Ya sementara ini saya ikut Albani dalam menghukumi kesahihan hadis yang terkait dengan doa kafaratul majelis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.